Salam sejahtera, saya ucapkan kepada kita semua. Sekali lagi kita bertemu di dalam program Wacana Firman, di mana kita akan membincangkan teks-teks Alkitab yang cukup menarik dan mengambil perhatian kita. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu teks Alkitab yang terdapat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Habakuk pasal 2 ayat 20. Namun sebelum kita membaca ayat ini, saya kira saya ingin kita semua berdoa terlebih dahulu, dan saya ingin menjemput kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami mempunyai kesempatan ini untuk membincangkan firman-Mu di dalam wacana firman ini. Kami memohon Roh Kudus membeserta dengan kami di dalam topik yang akan kami bincangkan ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Jadi Habakuk 2 ayat 20. Saya baca di sini. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Betapa ayat yang sangat menarik. Ayat yang cukup familiar. Kenapa saya bilang familiar? Sebab setiap kali kita ke gereja, kita sering mendengar ayat ini. Kita sering melihat ayat ini. Dan mendengar ayat ini dibacakan. Dan kalau bukan dibacakan, kita boleh lihat kadang-kadang dituliskan di dinding gereja dan juga di dalam buletin-buletin gereja. Kalau saya pernah saya mempunyai kesempatan untuk bergereja di sini, saya melihat perkara yang sama juga. Dan saya melihat ayat ini, sungguh pun dianya sangat menarik. Namun saya mengira ada keperluan untuk kita mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang ayat ini yang dituliskan di dalam buku Habakuk. Mungkin kita akan lebih memahami, mungkin kita akan lebih menghayati ayat ini kalau kita dapat mengupas dia punya latar belakang dan dia punya konteks serta maksud yang mungkin tersirat di dalam ayat ini. Mungkin kita akan lebih memahaminya dan lebih menghayatinya. Jadi di dalam kita mempelajari tentang ayat ini, saya akan memulahkan perbincangan ini dengan bertanya tentang latar belakang buku Habakuk ini sebenarnya. Kenapa buku Habakuk ini muncul di dalam Alkitab kita pada hari ini? Apa tujuannya, bila dia ditulis, apa temanya, dan sebagainya. Buku Habakuk ini records kepada prophetic messages. Yang kita boleh lihat bahwa buku Habakuk ini terdapat ataupun didapati daripada nama seseorang yang bernama Habakuk. Dan kita mengetahui tidak begitu banyak tentang dia. We just know a little about him. Dan kita tidak begitu sure apa yang dimaksudkan dengan nama Habakuk ini. Tapi apa yang kita pasti, apa yang kita certain tentang Habakuk adalah dia adalah seorang prophet. Yang mana disebut di dalam ayat 1 dalam pasal 1 dan ayat 1 dalam pasal 3. Dan kita melihat bahwa memang penjelasan dia itu sangat Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang prophet, ya. Jadi dia juga serve ataupun dia juga adalah seorang divine spokesman, ya. Dan dia juga convey ataupun mengungkapkan kekuatan message Tuhan itu, powerful and penetrating message of God itu kepada orang-orang di zaman ancient Judea, ya, zaman Judah, ya. Dan saya percaya walaupun dalam 2500 tahun yang lalu buku ini ditulis sekitar itu, tapi buku ini continuous ataupun buku ini terus menerus menyampaikan kita message of truth with freshness, sesuatu yang masih fresh, ya. Sebab ini adalah apa yang dikatakan Alkitab.
dan kita melihat bahwa buku ini dia sangat menggambarkan dengan bagaimana kita relate isu-isu yang berlaku di sekitar kita ini dengan Tuhan, dengan Tuhan. Dan kita tahu memang ada term itu, dan term itu digunakan sebagai satu yang karena kasih koin teodisi, yang kita melihat bagaimana Tuhan itu yang maha besar itu kita boleh kasih relate dengan isu-isu yang berlaku ketika itu. Ya, dan kalau kita lihat outline buku ini kita akan melihat ada dialog yang pertama, ada dialog yang kedua, di mana Habakuk itu ada komplain yang dia lakukan. Apa komplain Melayu? Rungutan macam tuh. Ya, ada rungutan yang berlaku dan Tuhan answer. Ada rungutan yang berlaku dan Tuhan respon. Dan itulah yang berlaku dalam buku ini. Dan apabila kita datang kepada ayat yang ke-1 hingga 19 dalam pasal 3 itu, kita melihat bahwa ada Mazmur Habakuk di sana tentang dia punya petition, tentang dia punya reflection, dan tentang kepercayaan dia dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh katakan di dalam buku ini sangat menyatakan kepada kita, ataupun latar belakang buku ini memberitahu kita, walaupun kita tidak dapat memahami kenapa tragedi-tragedi yang berlaku ketika itu pada zaman Habakuk ini, tapi kita masih boleh mempercayai Tuhan, no matter what happen. So seperti kita, Habakuk juga dia menyaksi ataupun dia melihat ketidakadilan yang berlaku, kejahatan, keganasan, dan sebagainya. Lebih buruk lagi, sewaktu kejahatan itu berlaku, ya, latar belakang buku ini, kejahatan berlaku, Tuhan nampaknya macam tidak dilihat oleh Habakuk sebagai dia mempedulikan Habakuk. Ya, tetapi walaupun di tengah-tengah semua itu, Habakuk masih mempercayai Tuhan. Jadi buku ini kita melihat bahwa ada komplain yang berlaku, ada rungutan, dan Tuhan respon. Rungutan yang berlaku, Tuhan respon, dan akhirnya di akhir buku ini kita melihat bahwa Habakuk, ya, express dia punya psalm itu, express dia punya mazmur itu dengan kepercayaan dia kepada Tuhan, dengan dia punya reflection, dengan permintaan dia kepada Tuhan. Oh, sangat menarik. Saya kira bila mana saudara Exworthy mengatakan yang struktur buku itu kan, dia macam ada rungutan, ada komplain, and Tuhan respon. Ada komplain dan Tuhan respon. Ini adalah struktur buku yang kita boleh lihat di buku Habakuk itu, yang mana mungkin akan membantu kita untuk memahami 2 ayat 20 ini sebenarnya terletak di bahagian mana. Mungkin kita boleh merujuk kepada konteks 2 ayat 20 pada masa sekarang. Kalau melihat konteks konteks Habakuk 2 ini mungkin akan membantu kita memahami ayat 20 itu. Ya, betul. Iya, saya lihat apa yang sudah dijelaskan oleh sahabat Exworthy tadi dengan konteksnya tidaklah terlalu jauh. Saya boleh simpulkan bahwa apabila kita membaca Habakuk 2 ayat 20 ini, seolah-olah saya senang untuk menempatkan kita berada dalam satu ruang yang kita sebut, ataupun satu bilik yang kita sebut sebagai mahkamah. Di sana kita boleh melihat banyak ataupun ada yang mengklaim ataupun ada yang mendakwa di sana, ada pendakwa di sana. Dan kita juga melihat ada pembela di sana. Ini yang saya lihat konteks di dalam Habakuk 2 ayat 20 ini. Banyak orang yang mengklaim ataupun menyalahkan, merungut-rungut, semua dikatakan di sana, semua dilontarkan. Dan apa yang berlaku daripada pihak Tuhan, ya, kita lihat dia memberitahu siapa siapa sebenarnya dia di sana. Dia coba menerangkan apa yang dia boleh buat, kewibawaan dia mau bagi tahu. So apabila kita membaca dengan lebih dalam sebenarnya di dalam Habakuk 2 ayat 20 ini, Tuhan mahu berada ataupun Tuhan berusaha untuk membimbing mereka yang selalu bersungut-sungut ini, yang selalu mau mengomplain, yang selalu mau mungkin
menduakan Tuhan. Betul. Sebab kita lihat dalam cerita ini, situasi ini juga dalam keseluruhan pasal kita boleh lihat mereka ada Tuhan lain. Ada penyembahan lain di sana. Dan Tuhan mau mengingatkan kepada mereka bahwa Dia mau kasih buat U-turn untuk orang-orang yang memang menduakan Tuhan. Tuhan mau memperbetulkan pemikiran mereka dan mereka punya penyembahan. Dia mau kasih tahu, I am the God. Sayalah Tuhan yang patut kamu sembah. Dia mau membimbing orang-orang pada waktu itu, zaman itu, dengan kebijaksanaan. Dan dia juga dalam masa membimbing itu, dia mau melindungi orang-orang ini. Dia berusaha mau memberitahu bahwa saya akan melindungi kamu dalam proses kamu berbalik. Saya boleh lihat di sana. Dan dia mau menyelamatkan orang-orang ini. Dia tidak mengatakan sebab kamu ada Tuhan yang lain yang kamu mau sembah, then I will punish, I will kasih hapus mereka. Tidak. Saya boleh lihat Tuhan masih menunjukkan kasih dia di sana. So itulah sebab saya katakan dalam satu mahkamah Tuhan, mereka mengatakan ada Tuhan ini lebih baik daripada Tuhan yang sebelum ini. Tetapi ada pembela yang datang memberitahu, saya adalah Tuhan yang mengasihi dan mahu kamu balik. Dan dalam masa kamu mahu balik kepada penyembahan yang benar, saya menyertai kamu, saya melindungi kamu. Saya boleh lihat begitu di sana. Ya, menarik tuh setting dia di sana. Setting mahkamah bukan sesuatu setting yang macam kita boleh buat sesuka hati kita. Kalau berada di mahkamah kita macam perlu senyap, kita perlu ada tata tertib di sana. Jadi saya suka setting itu. Saya mau bawa satu consideration lagi. Di sini historical background dia, secara sejarah. Ini sekitar, kamu sudah sebut tadi kan, sekitar di hujung-hujung sudah sekitar hujung-hujung abad ke-7 kerajaan Yehuda. Pada masa ini kerajaan utara itu sudah tidak ada. Jadi ketika Habakuk melihat kepada umat-umat Israel di Yehuda itu, dia melihat banyak sekali ketidakadilan dan juga violence di sana yang kamu sebut kejahatan tadi. Jadi sebagai prophet, Habakuk ini dia ada sense of justice. So di sanalah dia melihat, dan ini juga sebenarnya merupakan antara hal-hal yang ditegur oleh Tuhan dalam prophetic books yang lain seperti Yesaya, Hosea itu lama sebelum Habakuk. Ya, tapi di sini kelihatannya itu semakin kelihatan menjadi besar isu dia. Lalu Habakuk komplain kepada Tuhan, itu komplain nomor 1 dia itu. Dia komplain kepada Tuhan mengenai kejahatan itu. Tuhan katakan, ya Habakuk, saya dengar doa kamu, saya akan hantar Babylon, itu jawaban dia. Saya akan hantar Babylon untuk menghukum mereka yang tidak adil, jahat. Babylon, you can just imagine yang this is not right. Sebab kamu menghantar Babylon yang lebih violent, lebih jahat daripada mereka ini untuk menghukum. Itu yang dia katakan dalam komplain dia yang seterusnya. Sebab dia mendengar Tuhan komplain seperti itu. Dan untuk menjawab yang kedua itu Tuhan katakan mengenai percaya kepada dia apa yang dia lakukan. Sebab dia katakan akan tiba masanya yang Babylon itu pun akan dihukum juga. Dan di sanalah yang Pastor Fernie ada sebut tadi mengenai judgment dalam Tuhan, di sana dia punya konteks. Jadi yang ayat 20 itu di sanalah itu Tuhan punya jawaban kepada Habakuk yang Babylon pun akan di judge atau akan dihakimi juga. Jadi di dalam arti kata lain, ayat ini lebih berpihak mengenai satu yang kita panggil sebagai judgment. Habis kalau saya tengok tuh apa yang tertulis di dalam Alkitab pun tajuk besarnya di sana penghukuman untuk penindasan, dia bilang. Jadi soalan saya di sini, sesuai gini kita coba aplikasikan ketika kita
melakukan satu program worship di dalam gereja? Melihat kepada ayat ini. Kalau ayat ini kita gunakan di dalam worship, saya boleh imagine bila ayat ini terpampang di depan gereja kita. Sebelum masuk ke dalam ada sudah ayat ini di atas, di pintu. Dan masuk ke dalam kita lihat di hadapan ada sudah ayat ini. Seolah-olah ayat ini kalau kita ambil dalam seperti mana soalan tadi, kalau kita gunakan dalam worship kita, kita tidak boleh bercakap. Kita tidak boleh keadaan di dalam gereja itu haruslah senyap. Senyap yang macam mana kita mungkin tidak tahu, tapi mungkin tidak ada tawa-tawa, tidak ada berlari-lari. Tetapi kalau kita lihat di zaman kita sekarang, kita memuji nama Tuhan. Dan apakah ayat ini sesuai digunakan kalau kita ada puji-pujian di dalam gereja, kita ada perbincangan-perbincangan di dalam gereja? Karena kalau kita lihat ayat ini betul, kalau kita guna dalam konteks worship betul-betul tidak boleh. Habis ayat ini katakan, bila kita baca balik, berdiam dirilah di hadapannya. Kalau kita guna dalam konteks worship, maksudnya kita datang ke gereja berdiri diam. Oke. Saya melihat kalau bagi saya macam tidak sesuai untuk digunakan dalam worship. Ya, menarik view itu. Iya, saya pun melihat kalau kita menggunakan perkataan ataupun terms yang disebut di sini, berdiam dirilah, yang disebut hai semua bumi, all the earth, dia apa namanya, kalau itu dibawa ke dalam gereja seperti mungkin kita pahamlah apa yang dimaksudkan ataupun dalam konotasi ataupun dalam pikiran apabila kita menggunakan ayat ini, supaya janganlah ada bercerita-cerita di belakang-belakang ketika orang menyembah, ketika orang menyanyi, kamu masih bercerita di sana, dan kadang-kadang ada yang kuat bercerita di sana. Mungkin itulah barangkali di sebalik penggunaan ayat ini. Cuma bila kita berpikir semula mengenai ayat ini, the Lord is in His holy temple. Biarlah isi bumi berdiam, dan bukan gereja saja berdiam. Makanya macam dia punya maksud langsung di sini, jangan mengucapkan, jangan kamu berbunyi pun, sebab Tuhan ada di sana. Seakan-akan itu yang dia punya apa namanya, konotasi langsung. Yang saya ingat semasa saya kecil-kecil dulu lagi, bila mana ayat ini saya dengar, dia memberi satu unsur reverence dalam diri saya. Oh, saya ini berada di tempat Tuhan. Saya tidak boleh buat sesuka hati saya tidak boleh buat bising. Tapi yang saya perlu buat adalah berdiam. Sebab saya berada di rumah Tuhan. Tetapi apabila melihat pula poin-poin yang kamu utarakan sebentar tadi, datang ini perspektif di dalam hati saya bahwa kalau berdiam, kalau kita perlu mengambil ayat ini untuk worship, maka kita perlu macam tengok setiap struktur ayat itu. Kalau berdiam, maksudnya kalau betul perlu berdiri dan berdiam, adakah itu satu worship yang ideal kepada Tuhan kita? Karena di dalam perisian worship kita selalu ada puji-pujian, selalu ada khotbah dan doa dan sebagainya. Mungkin kurang sesuai, dan saya ingin membawa satu lagi perspektif yang daripada Habakuk 2 ayat 20 juga ini. Saya rasa lebih ada baiknya kalau kita baca dari ayat 19. Kalau saya baca dalam ayat 19, dan saya akan terus baca juga ayat 20. Dia bilang di sini, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya.
Dan ayat 20 mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Saya tertarik dengan satu perkataan tetapi di sana di ayat 20. Perkataan tetapi di sana itu seolah-olah menjadi satu kata hubung di antara ayat 19 dan ayat 20. Dan melihat kepada ayat 19 dan ayat 20, saya melihat di sini bahwa ada satu perbandingan yang coba dilakukan di sini. Di antara sepotong kayu dan batu yang bersalutkan emas perak, dan juga Tuhan yang sedang ada di dalam bait-Nya yang kudus. Saya melihat perbandingan itu, dan saya macam melihat ini adalah satu macam poin yang coba diutarakan di sini sebenarnya. Bagaimana dengan pendapat kamu? Ya, kalau saya lihat apa yang kena carve itu ataupun apa yang kena ukir itu daripada manusia itu adalah sesuatu yang dibawa manusia. Dibawa manusia, dan ayat ini mengatakan yang bahwa lah kepada orang yang to him, kepada orang yang mengatakan kepada, contohnya kepada batu itu, kayu itu, hiduplah ataupun datanglah kepada kehidupan. Padahal mereka mengukir itu, mereka yang membuat itu. Ya, saya melihat bahwa apa yang ada itu, ukiran itu adalah dibawa manusia sendiri. Sebab manusia membuat. Jadi sangat mustahil daripada itu mereka boleh katakan sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang boleh hidup sebab mereka yang buat. Ya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang memang benar, memang hidup. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam dialog itu, di dalam dialog yang kedua mengenai rungutan Habakuk dan Tuhan juga respon, kalau kita melihat bahwa Habakuk merungut disebabkan dia melihat bahwa ada injustice di sana, ada ketidakadilan di dalam pelantuhan. Tetapi Tuhan menjawab ataupun Tuhan respons bahwa kamu harus mempercayai saya. Dan ini adalah sebenarnya judgment, penghakiman kepada orang-orang yang wicked. Ya, kepada penindas. Ya, penindas. Ayat yang ke-20 itu. Jadi sangat jelas bahwa ayat yang ke-20 ini adalah satu ayat yang berdasarkan judgment Tuhan itu. Sebab ini adalah respons kepada si Habakuk yang komplain, kenapa Tuhan tidak adil dan sebagainya. Iya, dan kenapa Babylon yang betul, kenapa macam Pastor Jiran cakap tadi. Iya, kenapa Babylon yang di sana. Jadi bagi saya tidak masuk akal kalau sesuatu yang dibawa manusia itu tidak pun mempunyai kehidupan dijadikan Tuhan. Padahal ada yang lebih besar. Ya, saya mau tambah lagi sedikit di sini. Saya pikir kalau kita lihat lagi konteksnya daripada ayat 6 itu, pada pasal yang sama, mungkin kita akan dapat melihat dengan lebih luas, dan kita boleh tempatkan loket itu, ayat 20 itu dalam keseluruhan argumennya di sini. Ada beberapa kali Habakuk ataupun melalui Tuhan mengatakan kepada Habakuk mengenai celaka. Ayat 9 pun disebut mengenai celaka. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya dan sebagainya. Dan ini semua merujuk kepada injustices, violence, dan terutamanya sebenarnya merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Babylon kepada mereka. Ini lama sebelum Babylon datang ini. Tetapi nampaknya teruknya kehidupan ataupun sosial bangsa Yehuda itu telah membuatkan Tuhan, ini akan datang, dan dia memberikan amaran. Dan inilah dia katakan celaka. Ayat 12 pun dia katakan celaka. Kemudian kamu lihat ayat 19 yang kamu baca tadi itu celaka. Nah, ini adalah hukuman-hukuman yang datang kepada mereka. Dan mereka ini yang tidak adil ini mempunyai patung yang mereka sembah.
Dan itulah yang kita lihat dalam ayat 18-19. Saya membaca ayat 18 ya di sini. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Seperti yang Kiswah disebut tadi. Pahatan itu bisu, tidak boleh buat apa-apa. Dan yang 19 dibaca tadi mengenai dia tidak boleh berbuat apa-apa, tetapi Tuhan di baitnya itu siap sedia untuk melakukan sesuatu. Tuhan itu tidak boleh buat apa-apa yang diukir, tidak boleh buat apa-apa pun, tapi Tuhan siap sedia di sana untuk melakukan sesuatu. Betul. Ya. Saya lihat juga di sini satu teguran Tuhan kepada mereka juga, karena mereka seolah-olah memperkecilkan kebesaran Tuhan. Ya. Dan apabila ayat 20 itu ditulis, dikatakan bahwa tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Saya tidak beranggapan bahwa seseorang itu harus kunci mulutnya. Saya tidak melihat seperti itu. Tetapi karena apa yang telah dilakukan oleh mereka pada waktu itu sangat-sangat melanggar daripada apa yang Tuhan mau mereka lakukan sebenarnya, bertentangan. Daripada menyembah Tuhan yang benar, mereka mencipta sesuatu untuk disembah, untuk menggantikan Tuhan. Jadi Tuhan di sana hadir menegur mereka, memberitahu mereka, dan sebagai respon yang harus ada pada mereka, saya lihat dalam ayat 20 ini bukanlah berdiam yang tutup mulut, tetapi saya lihat di sana respect. Mereka harus respect kewibawaan Tuhan. Ya, Mereka tidak harus mempersoalkan kenapa begini. Apa yang Tuhan sudah rencanakan kepada mereka, Tuhan sudah berikan, tidak harus dipersoalkan dengan mewujudkan satu patung yang lain menggantikan Tuhan. Dan saya rasa ini satu teguran yang bukan untuk secara total mendiamkan mulut-mulut orang, tetapi untuk tetap berdiri dan menghormati kewibawaan Tuhan. Itu yang saya nampak juga. Amin. Jadi melihat daripada kupasan-kupasan yang kamu berikan kan, terutama sekali apa yang Pastor Jeda cakap tadi, celakalah. Kita boleh lihat di dalam beberapa ayat di sana, ayat 9, ayat 12, ayat 15, ayat 19. Ada banyak perkataan celaka, tetapi ayat 20 ini kita apply pergi worship. Macam susah sedikit kita mau melihat keserasiannya di sana. Tidak masuk tune. Iya, tidak masuk tune sebab background ayat itu penuh dengan kata-kata keras daripada Tuhan. Penuh dengan kata-kata yang ada unsur judgment. Tetapi kita pula mengapply-nya di dalam konteks worship, penyembahan. Jadi soalan saya sekali lagi, kamu rasa sesuai kah atau macam mana? Sebab ada beberapa yang sudah, saya rasa kalau tulisan sudah berada di bangunan atau di dinding gereja, kita perlu menerimanya atau apa yang perlu kita lakukan kalau begitu sudah? Ingat saya kalau saya ada kesempatan dan terlihat berada dalam situasi seperti ini, melihat tulisan ini berada di dalam gereja, mungkin saya akan coba selami mengapa, apa yang menyebabkan kewujudan ayat itu di hadapan. Ya. Apa pemahaman mereka. Ya, betul. Dan bila kita sudah mengetahui bagaimana pemahaman mereka mengenai ayat ini, barulah saya tahu apa yang perlu dilakukan selepas itu. Tapi kalau saya mengetahui bahwa ayat ini memang mereka gunakan di dalam worship, penyembahan, saya mungkin kalau dapat peluang akan menerangkan melalui, mungkin kalau diberikan peluang untuk berkhotbah. Jadi ini boleh dijadikan inti di dalam pelajaran khotbah untuk menerangkan maksud Habakuk 19 ayat 20 ini. Ya, bila saya melihat kalau perkara sebegini, saya berada dalam situasi itu, saya juga akan melakukan macam yang sama, apa yang si Pastor Ferdinand akan buat.
saya akan menselami itu dan saya akan trace kenapa ini boleh berlaku, kenapa di sini. Jadi saya rasa untuk memaparkan satu ayat itu yang macam begitu sebenarnya bukanlah sesuatu yang kita boleh katakan salah juga. Ya, kalau dalam konteks yang betul, ya. Kalau sesuatu itu dipaparkan, contohlah dalam Yohanes 3:16 selalu kita nampak di mana-mana pun. Ya, dan kalau kita mendapat pemahaman yang sesuai, sangat baik. Ya, apa-apa pun sangat baik kalau kita mengetahui konteks dan maksud dia. Jadi kalau saya lah, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan coba untuk membantulah individu. Kalau ada individu yang tidak dapat memahami ini, wah itulah peranan saya. Saya akan coba untuk membantu. Jadi kalau ada satu paparan ayat ini, Habakuk 2:20 sangat famous ini. Kalau ini dipaparkan di satu bangunan ataupun di satu papan tanda, ya, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan coba untuk membantu mereka supaya kalaupun ada tuh paparan, biarlah pikiran mereka itu ini bukan worship, ini pasal judgment. Dan itulah kenapa ada tuh itu papan, ya. Itulah kenapa ada itu ayat. Tetapi kalau di sebaliknya, saya terpaksa berdepan, ya, dengan situasi itu dan saya akan coba membantu. Ya, tanpa menyakiti hati dan juga tanpa saya merendahkan sesiapa individu pun termasuk diri saya. Ataupun membantu tanpa menghakimi. Wah. Ada satu isu biasanya kalau kita menggunakan Alkitab, kan ada yang kita panggil kita gunakan satu ayat itu dan mengambil dia, keluarkannya daripada konteks dan kita gunakan itu untuk menyokong yang kita panggil proof text lah. Kita menyokong teks yang menyokong idea kita, dan dalam hal ini kan biasa kita ambil ayat tersebut dan menggunakan ayat itu untuk menyokong idea kita mengenai worship supaya Tuhan berada, kita samakan Holy Temple itu sebagai gereja. Contohnya Tuhan ada dalam gereja, Tuhan ada di dalam Holy Temple dia. Cuma dalam perjanjian lama itu belum lagi ada gereja. Dia ada temple, of course, di Yerusalem, tetapi menggunakan istilah yang lain sebenarnya. Tetapi dalam istilah ini yang dikenakan Bait Kudus ini merujuk kepada bukan temple di Yerusalem, tetapi tempat Tuhan di surga. Bait Kudus di sana, Tuhan berada di sana. Jadi kalau kita dapat mengatakan itu bahwa Tuhan itu bukan berada di gereja, seperti kamu katakan, kita menjelaskan, instead of kita biarkan saja mereka gunakan sebagai proof text yang Tuhan berada di sana gereja dan dia akan di sana, kalau kau buat bising dia akan tengok kau, terus kalau kau buat begitu. Kadang-kadang saya masa budak-budak begitu sih. Sama pastor, saya pun. So instead of itu dia punya konotasi. Saya pikir kalau kita boleh buat katakan, Tuhan ada di dalam Bait Kudusnya di sorga, sedang melihat kita, dan itu adalah Tuhan yang benar, boleh bertindak kalau dibandingkan dengan patung-patung yang tidak boleh bertindak, dan kita menyembah dia dan kita berdiam diri sebab kita respect dia dan bukan takut dipanah petir ataupun apapun. Di sana saya pikir kita boleh berikan satu perspektif yang baiklah dalam worship. Sebab at the end of the day, kalau kita fikir pun, walaupun ayat ini, walaupun dia bukan berkenaan dengan worship secara langsung, tetapi Tuhan yang dikatakan di sini adalah Tuhan yang kita worship. Amin. Jadi manapun kita itu kan, walaupun bukan di dalam bangunan gereja, kita masih juga Tuhan ada di dalam Bait Kudusnya, berdiam dirilah di hadapannya. Maksudnya we have full respect of Him, sebab kita mengetahui bahwa Dia itu hadir di sana dan Dia worthy of our respect. Amin. Jadi dalam arti kata lain, Pak Sejarat, kalau kita gunakan ayat ini di dalam gereja,
bercakap tentang aspek reverence kita terhadap Tuhan mungkin agak sesuai untuk digunakan. Agak sesuai. Agak sesuai. Jadi in terms of reverence to God, ayat ini boleh dipakai. Tetapi kalau untuk worship secara langsung mungkin kurang sesuai, karena konteks tidak mengatakannya secara langsung juga. Konteksnya mengatakan tentang perkara lain, perkara mengenai penghakiman, dan gambaran latar belakangnya juga lain. Tetapi in terms of reverence, hormat kita kepada Tuhan, hormat dan kasih kita kepada Tuhan, ayat ini sesuai, agak sesuai. Apa yang pasti di dalam perbincangan kita ini, kita tidak macam kita panggil dogmatik. Kita tidak macam inilah ini. Apa tujuan perbincangan kita di sini? Kita cuma mau memberi perspektif yang baru tentang ayat ini, berdasarkan daripada latar belakang buku Habakuk dan juga konteks Habakuk dan juga struktur buku Habakuk dan juga konteks pasal 2 ayat 20 ini. Dan daripada semua yang kita bincangkan itu sebentar tadi, kita melihat kesimpulannya itu Habakuk 2 ayat 20 mungkin kurang sesuai diaplikasikan untuk worship secara langsung. Tetapi kalau bercakap tentang hormat kita kepada Tuhan, perkara ini boleh. Kalau bercakap tentang keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang ada di syurga, ayat ini boleh. Jadi secara tidak langsung di dalam worship masih boleh juga dipakailah. Kalau saya, kamu setuju gak kalau saya cakap begitu? Kalau in terms of hormat kita kepada Tuhan dan juga sewaktu kita worship. Sewaktu kita worship. Mungkin sedikit sebanyak ayat ini boleh membantu kita untuk reverence terhadap Tuhan. Mungkin anak-anak kecil pun kalau orang dengar ini membantu mereka untuk reverence kepada Tuhan. Tetapi ada satu kepentingan untuk menjadikan ada satu kepentingan untuk ayat ini diberikan satu perspektif yang lebih meluas, terutama sekali daripada background konteks. Supaya kalau orang melihat ayat ini, sungguh pun digunakan dalam worship, yang ada di dalam kepala mereka ialah ayat ini sungguh pun cakap mengenai penghakiman, tetapi kalau cakap tentang reverence masih applicable. Itu saya rasa perspektif yang perlu ada di dalam setiap kali kita melihat ayat ini ditulis di dalam gereja. Jadi dan walaupun bila kita katakan mengenai penghakiman, dan kalau kita lihat kepada konteks yang mengenai penghakiman kan, penghakiman itu ada kepada bangsa yang menyembah berhala itu untuk umat Tuhan. Maksudnya for the sake of umat Tuhan. Jadi kalau kita pada hari ini, walaupun ini dalam konteks penghakiman, tetapi penghakiman itu datang untuk melindungi kita dan bukan untuk yang condemn kita. Sebab itu kita pikir kadang-kadang dalam gereja kan kita rasa macam takut kena condemn Dan itu yang menyebabkan kita tidak enjoy worship, sebab takut kena condemn. Jadi kalau kita dapat memahami bahwa Tuhan di sini sebagai judge, not to condemn me, tetapi sebagai penyelamat, pelindung dan sebagainya. Sebab itulah dia punya konteks juga. Dalam masa yang sama saya juga nampak kalau kita memahami ayat ini, saya rasa kita rasa bersyukur. Kita boleh rasa bersyukur. Disebabkan kalau kita memahami konteks ini dengan betul, kita rasa bersyukur. Tapi kalau kita tidak memahami dan kita ambil saja begitu, saya rasa macam ada tense yang berlaku secara individual lah, secara personal. Saya rasa macam ada tense, ada yang saya tidak boleh, saya tidak begitu freely untuk worship, saya begitu sempit dan sebagainya. Kalau kita lihat berbalik sama dialog yang kedua daripada si Habakuk kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan sedang challenge si Habakuk untuk, walaupun ini berlaku, walaupun macam kamu perlu meninggikan itu Babylonian, tetapi apa yang saya mau kamu buat di sini adalah supaya kamu ada itu patience dan juga ada itu faith.
Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 hingga 17 ini bahwa itu wicked Babylonians itu akan menerima judgment mereka. Ya, judgment mereka. So di sana Habakuk, kamu lihat Habakuk begitu free untuk kasih tahu Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Dan Tuhan respon sama dia. Itulah kenapa dia dalam pasal yang ketiga itu, Tuhan, kebesaran Tuhan itu trust si Habakuk itu dan sebagainya diungkapkan oleh Habakuk sendiri. Jadi di sana saya boleh melihat bahwa kalau kita datang sama Tuhan ini, kita free untuk datang sama Tuhan. Bukan kita tidak perlu macam rasa takut untuk datang sama Tuhan. Tetapi disebabkan kita mempercayai bahwa judgment Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Jadi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan melalui apa yang dialami oleh Prophet Habakuk ini. Ya. Jadi daripada lesson yang lain yang saya boleh dapat, Habakuk dia kasih clear ataupun dia jangan macam apa clear, dia kasih jelas pencerahan. Ya, pencerahan bahwa bukanlah sesuatu yang salah untuk engage dengan Tuhan di dalam candid dialogue. Ya. Oke. So sebab Tuhan sentiasa mahu dan Tuhan sentiasa strive untuk understand kita punya situasi. Ya, situation kita. Jadi kalau kita ambil ini daripada di sini exegesis, wah sangat nih, berkaitan sama kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang bukan melihat penghakiman itu sebagai sesuatu yang memakan kita, tetapi melindungi kita, ya, melindungi kita. Jadi memang sangat penting supaya kita ada itu respect dan reverence sama Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita mahu untuk datang kepada Tuhan, biarlah kita datang dengan kita punya diri yang kita ada. With our honesty, sincerity, apa lagi yang ujung diadati. Ya, dan macam itulah. Bahwa pelan Tuhan itu, bahwa kekuatan Tuhan itu, kebesaran Tuhan itu akan dapat membantu kita. Dan ultimately result di dalam kita punya faith yang sangat deep itu akan membuatkan kita lebih kuat dengan Tuhan. Connection kita lebih kuat dengan kita punya Tuhan. Sebab kita datang dengan Tuhan secara yang kita ada. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau saya nampak lain kali di gereja, ini adalah mengingatkan saya bahwa judgment Tuhan itu adalah sesuatu yang melindungi saya. Dan ini bukan sesuatu yang saya pikir, saya takut. Sebab saya tidak boleh buat bising begitu. Bila sahabat Exwati sentuh pasal dia sebut exegesis, dan juga pengalaman sahabat Jevinus mungkin pernah melihat ayat ini di mana-mana di gereja. Sangat penting, saya dapat simpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk menerangkan maksud ini dan memahami maksud ini dengan lebih mendalam. Karena ia juga sangat mempengaruhi pertumbuhan spiritual anggota. Kalaulah di dalam gereja itu mindset kita perlu takut, tetapi takut di sini yang saya coba sampaikan bukan menghormati, tapi takut untuk seperti kata Dr. Gerard tadi, kena condemn. Sampai bila-bila itu pertumbuhan rohani tidak akan bertumbuh, dia di sana-sana. Dan kalaupun hanya datang ke gereja bukan sebab respect, bukan sebab mahu meninggikan Tuhan, tetapi takut kena condemn. Jadi sangat penting untuk memahami ayat ini sebelum kita gunakan di mana-mana. I mean, kalau saya mau menggunakan ayat ini, saya perlu tahu konteksnya, saya perlu tahu apa dia punya background semua, supaya bila saya gunakan ayat ini nanti dia tidak akan menghalang pertumbuhan rohani siapa-siapa pun yang menggunakan ataupun melihat ayat ini. Karena kita lihat juga kalau pengalaman anak-anak kecil, kalau kita beritahu jangan kau bising di gereja, nanti Tuhan kasih begini kau. Tidak tahu sampai umur dia berapa baru dia akan memahami. Jadi selama mungkin pembesaran ataupun proses kematangan rohani itu menjadi lambat. Itu juga yang merisaukan kalau pemahaman konteks ataupun ayat ini
tidak diberikan secara details. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat rekan-rekan bahwa kita perlu ada exegesis, kita perlu memahami dan perlu mengerti maksud ayat ini dahulu sebelum kita gunakan. Ya, betul. Saya pun sangat setuju, dan kebanyakan yang kamu katakan itu sebentar tadi sangat berkaitan dengan kehidupan saya secara pribadi. Macam masuk gereja ada perasaan takut kena kondem karena penyampaian ayat itu. Habakuk 2 ayat 20 memberi satu gambaran yang Tuhan akan menghukum kalau kau buat silap dalam gereja. Kalau kau bising sedikit saja ada masalah. Jadi itu perasaan sangat berkaitan rapat dengan pengalaman hidup saya secara pribadi lah selama saya membesar. Jadi saya sangat setuju dengan itu. Jadi apa yang pasti di dalam perbincangan kita tadi, kita sudah mengupas bahwa Habakuk 2 ayat 20 ini konteksnya bukan worship. Apabila melihat kepada ayat ini, dia punya konteks bukan worship. Tetapi kalau kita coba mengaitkan Habakuk 2 ayat 20 ini di dalam kelakuan kita untuk menghormati Tuhan dan melihat keagungan Tuhan, maka itu baik. Itu adalah sesuatu yang baik. Sebab sebab ayat ini memang memberi satu, kalau baca begitu saja pun dia memberi satu motivasi, ya kita mesti hormat, berada dekat dengan Tuhan. Kita mesti ada reverence, berada dekat dengan Tuhan. Jadi, dan apa yang pasti di dalam perbincangan ini kita tidak being dogmatic. Kita cuma mempresent perspektif yang kita boleh dapat apabila kita meneliti konteks konteks ayat ini. Jadi saya berterima kasih dengan perkongsian kamu semua. Saya merasa begitu diberkati dan saya ada perspektif yang baru melihat Habakuk 2 ayat 20 ini. Saya belajar bagaimana untuk bergembira ketika melihat ayat ini. Karena saya melihat keagungan Tuhan itu sendiri apabila saya menyembah Dia. Amin. Jadi untuk menutup perbincangan kita, saya meminta Pastor Ferenly untuk memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih di atas kebesaran Tuhan terhadap semua kami. Engkau memperlihatkan kepada kami betapa besarnya kasih Tuhan terhadap semua kami. Semua yang mau mencari Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan bersedia menerima siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Engkau juga membantu kami dengan cara Tuhan yang mana begitu indah sekali. Kami juga bersyukur dan kami juga berterima kasih karena di dalam perbincangan sebentar tadi Engkau memberikan kami satu penjelasan yang baik mengenai Habakuk 19 ayat 20 yang menyadarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar mau memanggil kami untuk dekat kepada Tuhan. Engkau senantiasa hadir untuk menegur kami, untuk membantu kami bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan di atas kebesaran kebaikan Tuhan kepada kami yang tidak pernah putus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.